语言爬满了甲骨。 Tombak perak ini terlalu tebal, persis seperti puncak gunung yang lurus sempurna yang menembus tinggi ke awan. Pria berjubah perak itu berdiri di atas, menghadap semua makhluk di bawah. Langit dan bumi menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bergerak sembarangan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kelompok tentara bayaran lainnya. Dengan suara seberkas cahaya perak terbang keluar, dan ahli lain terbunuh, meledak di tempat. Pemimpin. Sekelompok orang berteriak keras. Ini terlalu menyedihkan. Pemimpin kelompok tentara bayaran sebenarnya dibantai oleh seseorang begitu saja. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Beberapa orang berteriak keras. Mereka sangat berani saat mereka bergegas bersama. Balas dendam untuk pemimpin. Artefak berharga muncul dan simbol bergegas keluar. Orang-orang ini menyerang dengan kekuatan terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Namun, sangat disayangkan bahwa perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Sekarang Dewa Surgawi muncul, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Kecuali Master Sekte datang, tidak mungkin. Tombak perak itu bergoyang. Itu menarik dirinya dari tanah, dan kemudian dengan suara honglong, itu tersapu. Kelompok tentara bayaran, serta lebih dari 1000 orang yang mereka lindungi semuanya berubah menjadi pasta berdarah. Tempat ini berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jika kamu tidak akan keluar, maka aku akan membantai semua orang. Dewa Surgawi berjubah perak dengan dingin berkata. Ada puluhan ribu orang di sini, dan dia mengancam akan membunuh semua orang di sini. Dia dingin dan tanpa ampun, tidak memperlakukan makhluk-makhluk ini sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Seolah-olah dia sedang memandang rendah sekelompok serangga. Rasa dingin muncul di benak Si Hao. Dataran darah ini penuh dengan darah. Ada terlalu banyak adegan menyedihkan. Hong. Pada saat berikutnya, tombak perak muncul dari tanah. Itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi seukuran zang, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Tekanannya masih mendistorsi kekosongan, membuat semua orang terguncang. Orang berjubah perak itu menggerakkan tangannya. Tombak itu masuk ke tangannya, dan kemudian dia mengarahkannya ke semua orang di sini, akan mengambil tindakan. Pada saat ini, puluhan ribu makhluk merasa tercekik. Wajah mereka sangat pucat. Jenis kekuatan ini terlalu menindas. Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi. Mereka bergegas ke langit untuk melarikan diri ke kejauhan, bergegas ke segala arah. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa membunuh semua orang di sini sendirian. Mereka semua berlari untuk hidup mereka. Sayangnya, dataran darah dibatasi. Lupakan bergerak, melalui kehampaan, hanya terbang sendirian itu sulit, menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Angin kencang berhembus. Pria berjubah perak mengacungkan tombak perak dengan satu tangan. Seolah-olah angin surgawi menari-nari. Tubuh meledak dalam kehampaan satu demi satu, berubah menjadi kabut berdarah. Jenis kekuatan surgawi ini benar-benar tak terbayangkan. Dia dengan santai melambai. Sekelompok dewa meledak satu demi satu, dan bahkan mereka yang melarikan diri ke kejauhan jatuh dari udara seperti pot stiker. Mayat memenuhi bumi yang besar. Jenis adegan ini sangat mengerikan. Ketika Dewa Surgawi mengambil tindakan, lebih dari 10.000 orang segera kehilangan nyawa mereka. Si Hao tidak melarikan diri, malah memilih untuk tetap di tempatnya. Dia siap mengenakan baju besi yang compang camping dan mengaktifkan tungku pil itu kapan saja. Pada kenyataannya, jenis adegan ini membuat Si Hao sangat terguncang. Apakah ini kekuatan Dewa Surgawi? Bukannya dia belum pernah menyaksikan pertempuran pada level ini sebelumnya, tetapi ketika Dewa Surgawi mengambil tindakan terhadap begitu banyak orang, adegan ini masih terlalu menakutkan. Dia pasti merasakan tekanan yang menyesakkan. Tidak heran mereka disebut Dewa Surgawi. Mereka tinggi di atas semua yang lain. Untuk seorang ahli alam api surgawi, ini hanyalah perbedaan yang tidak dapat diatasi. Yunsi tidak bergerak, dan setidaknya, dia terlihat tenang di luar. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia tahu bahwa jika dia bergegas keluar sekarang,
dia tidak hanya tidak dapat melarikan diri, dia hanya akan memiliki kematian yang menunggunya. Kalian semua masih tidak mau keluar. Lalu mati. Suara dingin dan tanpa ampun pria berjubah perak itu terdengar dari langit. Dia mengangkat tombak perak dan perlahan-lahan menurunkannya ke bumi yang luas. Itu karena orang-orang yang mencoba melarikan diri tadi semuanya mati. Selain dia, tidak ada satupun sosok lain di langit. Ci. Dia dengan lembut memindahkannya. Seberkas cahaya perak melesat keluar dari ujung tombak, menyapu tanah seperti sungai besar. Itu benar-benar menakutkan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di udara. Hong. Pada saat berikutnya, bumi besar terbelah. Seolah ada secarik kertas yang terkoyak. Retakan besar terjalin, tidak diketahui berapa lebar sang. Ah! Tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tempat-tempat di mana cahaya perak menyapu langsung meledak. Bagaimana makhluk-makhluk itu bisa bertahan? Bahkan jika mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membela diri, mereka masih segera meledak. Sekitar 10.000 makhluk lainnya mati. Kabut berdarah disemprotkan ke udara, mewarnai kekosongan merah. Bumi besar yang compang camping menjadi tampak lebih menyedihkan. Peng! Puing-puing terbang ke udara. Adegan itu mengerikan. Badai mercenaris juga terpengaruh. Untungnya, mereka tidak termasuk dalam kisaran cahaya perak. Namun, meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang meninggal dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Energi darah Si Hao melonjak. Bahkan seseorang dengan tubuh sekuat dirinya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Untungnya, dia baik-baik saja dan tidak terluka. Namun, yang disayangkan adalah sebuah batu besar menabrak tubuh Yunxi, meledakkannya terbang keluar. Darah mengalir dari mulutnya. Meskipun batu itu sangat besar dan tidak memiliki banyak kekuatan penghancur sendiri, itu terkontaminasi dengan jejak cahaya suci putih keperakan. Inilah mengapa Yunxi, yang sudah cukup kuat, akhirnya sangat menderita. Mata Si Hao berkedip, tangannya bergerak menembus kehampaan, membawanya kembali. Kemudian, dia membantu mengobati lukanya. Energi darah melonjak, dengan cepat menghentikan luka dari memburuk. Hal yang baik adalah bahwa serangan ini tidak fatal. Hanya saja kekuatan Dewa Surgawi terlalu sombong. Si Hao ketakutan. Untaian cahaya surgawi putih keperakan ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan bahaya besar. Jika itu mendarat di kepala seseorang, siapa yang bisa menahan kekuatannya? Menjadi lebih kuat, ini adalah satu-satunya pikiran di kepalanya. Dia harus menjadi dewa surgawi. Terima kasih. Cahaya berputar-putar di seluruh tubuh Yunxi. Energi darah tertahan. Dia berdiri dari tanah dan membungkuk hormat, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Si Hao. Dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, tetapi Si Hao memiliki murid ganda, mampu melihat melalui tubuh putih gioknya yang bersih. Penampilannya seindah dewi dari lukisan. Hanya sedikit usaha, jangan menyebutkannya. Kata Si Hao. Dia mengungkapkan ekspresi serius dan melihat ke langit. Dia tahu bahwa bencana besar akan segera turun dan tidak percaya diri untuk bisa menghentikannya. Yang membuatnya agak terkejut adalah sosok yang melindungi Yunxi dalam kegelapan bergerak. Meskipun mereka gelisah, mereka tidak mengambil tindakan. Jelas bahwa mereka bukan dewa surgawi. Tepat ketika pria berjubah perak itu akan mengangkat tombaknya lagi dan bersiap untuk memusnahkan sekitar 10.000 makhluk yang tersisa, sebuah raungan terdengar dari kejauhan. Simbol surgawi yang mengejutkan juga melonjak. Pada saat ini, di ujung bumi yang besar, banyak puncak gunung di kedalaman pegunungan meledak. Pertempuran hebat antara dewa surgawi. Kata-kata ini segera terdengar di benak semua orang. Tingkat pertempuran besar ini telah meletus. Cicada melepaskan karapasnya. Benar-benar melarikan diri dari kelompok ini dan melarikan diri di pegunungan itu. Untungnya, saya bisa memotongnya. Ini adalah suara yang ditinggalkan pria berjubah perak itu. Itu karena ketika kata-kata ini sampai ke telinga semua orang, dia sudah menghilang ke batas bumi yang besar, membantai ke pegunungan. Tanah berlumuran darah. Potongan tulang putih bersih yang lengket dengan bekas darah ada di mana-mana.
Itu adalah pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung, seolah-olah ini adalah dunia bawah. Adegan itu sangat sunyi. Banyak orang masih gemetar. Ini terlalu kejam. Bahkan sebagai kultivator, mereka tidak pernah mengalami sesuatu yang tragis seperti ini. Itu benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Pergilah. Kami tidak akan pergi ke provinsi surga lagi. Ini terlalu menakutkan, pada dasarnya mimpi buruk. Masih ada sekitar 10.000 makhluk hidup. Mereka semua berteriak keras saat mereka berlarian ke segala arah dengan panik. Bagi mereka, ini terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu kelompok tentara bayaran atau pembudidaya longgar lainnya, mereka semua bubar, berubah menjadi beberapa lusin hingga ratusan kelompok saat mereka bergegas ke berbagai arah. Mereka semua memilih rute yang berbeda. Ketika semua orang pertama kali mendengar desas-desus ini, mereka merasa bahwa lebih aman untuk pergi bersama dengan orang lain dan saling mendukung. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan dewa surgawi yang kejam yang, demi melenyapkan targetnya, tidak melakukannya. Jangan ragu untuk melepaskan pembantaian besar pada orang yang tidak bersalah. Bagi mereka, ini adalah tragedi berdarah. Terima kasih untuk bantuannya. Yun Si mengucapkan terima kasih lagi. Sama seperti Si Hao, dia memilih untuk melanjutkan menuju provinsi surga. Faktanya, meskipun banyak orang pergi, separuh sisanya masih terus maju. Masih ada beberapa ribu dari mereka. Hanya saja, mereka semua berpisah, tidak ingin dikelompokkan bersama lagi. Menurut kalian semua, apa yang sebenarnya terjadi agar dewa surgawi muncul? Kamu meremehkan hal-hal. Apakah Anda tidak melihat pertempuran besar di kejauhan? Setidaknya ada 2 dewa surgawi lagi. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Sepanjang jalan, orang-orang melanjutkan diskusi mereka. Si Hao memilih untuk terus bergerak. Dia merasa bahwa sejak dewa surgawi itu pergi, kemungkinan besar dia tidak boleh kembali. Secara komparatif, rute ini seharusnya sedikit lebih aman. Yang disebut perubahan surga, untuk apa tepatnya? Apa jenis berita yang ada baru-baru ini? Siapa sebenarnya yang dicari oleh dewa surgawi itu? Ini adalah pertanyaan banyak orang. Mereka tidak bisa mengerti apa yang akan membuat dewa surgawi pergi sejauh itu untuk melenyapkan target. Mungkinkah gangguan provinsi 5 elemen telah sampai ke sini? Kamu berbicara tentang masalah Origin Sky Secret Realm, kekacauan yang ditimbulkan oleh Raja Iblis Muda Huang. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung terkejut. Bahkan orang-orang ini tahu tentang masalahnya. Siapa Raja Iblis Muda Huang? Apa yang terjadi? Beberapa orang belum menyadari apa yang terjadi. Terbentang di 10 provinsi, efeknya terlalu besar. Berita belum sepenuhnya beredar di sini, seseorang berkata. Cepat dan bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah yang disebut Raja Iblis Muda itu akan mempengaruhi Provinsi Iblis? Kalian semua terlalu bodoh dan berpikiran sempit. Ada beberapa orang yang berpengetahuan luas yang sudah tahu. Ini adalah seorang pemuda bernama Huang. Dia meninggalkan namanya di monumen penguasa iblis, menindas Qin Changsheng yang berkuasa. Selain itu, di dunia seribu kecil, dia menyapu musuh-musuhnya tanpa ada yang menjadi lawannya. Dia telah mengguncang master sekte dari setiap sekte. Apa? Bagaimana detailnya? Semua orang mendiskusikan masalah ini, dan bahkan Yun Si terkejut, dengan hati-hati mendengarkan ini. Itu karena kelompoknya baru saja muncul dari tempat terlarang. Mereka belum begitu menyadari berita dunia luar. Raja Iblis Muda Huang, di dalam dunia seribu kecil itu, membunuh dan mengalahkan banyak talenta luar biasa, di antaranya termasuk anak dunia bawah, Dewa Matahari Fin, anak petir, Purple True Hawk, dan lainnya. Dia telah mengguncang banyak sekte. Hanya satu orang, namun dia membunuh begitu banyak talenta luar biasa. Ini agak terlalu tidak masuk akal. Siapa dia? Mungkinkah dia menjadi makhluk tertinggi sejati dari suatu generasi? Mungkinkah dia setara dengan pewaris istana abadi? Kamu benar. Orang ini tangguh. Rumor mengatakan bahwa dia sudah mengalahkan pemuda hebat dari istana abadi. Dia tak terbendung di dunia kecil itu, menciptakan legenda yang tak terkalahkan. Ini
Apakah itu semua benar? Jelas bahwa berita ini menggerakkan semua orang. Provinsi Iblis adalah tempat yang agak kacau. Setan-setan besar telah muncul di tempat ini sejak zaman kuno, dan makhluk-makhluk di sini sering bertarung. Ketika mereka mendengar berita ini, meskipun semua orang baru saja mengalami bencana besar, mereka masih merasakan darah mereka melonjak. Yun Si juga terkejut. Ada seseorang seperti ini. Itu hanya seorang pemuda, namun dia bangkit begitu tiba-tiba, secara tak terduga memaksakan jalannya melalui talenta muda yang luar biasa. Bahkan pewaris istana abadi dikalahkan. Ini membuatnya sangat terguncang. Kita harus memahami bahwa ras surgawi mereka melakukan rencana hebat ini dengan tepat untuk menciptakan tipe jenius yang tak tertandingi ini, namun seseorang menghasilkan pencapaian semacam ini sendiri. Makhluk surgawi, dari manusia ke surga, itu terlalu sulit. Kali ini, dia hanya salah satu benih. Dia bisa dianggap sukses, jadi dia harus segera kembali ke klan. Pikiran Yun Si melayang. Dia berpikir kembali ke alam bawah. Saat itu, ada seorang pemuda yang bisa menyapu semua rekan-rekannya, memerintah tak terkalahkan dan jarang bertemu lawan yang layak. Dapat dikatakan bahwa orang itu membangun reputasi termasyhur di alam bawah. Prestasi pertempurannya benar-benar mengguncang dunia dan brilian. Sayangnya, bahkan jika pemuda itu tiba di alam yang lebih tinggi, dia kemungkinan besar akan kehilangan kejayaan dan kecemerlangannya di masa lalu, bukan? Bagaimanapun, alam yang lebih tinggi terlalu besar. Ada bakat luar biasa di hampir setiap provinsi, dan mereka dikenal sebagai jenius surgawi. Selain itu, dia telah mendengar bahwa pemuda ini mati dalam pertempuran di alam bawah. Raja Iblis Muda Huang itu memperoleh warisan paling penting dari 1000 kecil dunia. Master Sekte Tua yang menjaga pintu masuk ingin menangkapnya, tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Mereka sekarang benar-benar marah. Rumor mengatakan bahwa banyak sekte besar pindah, ingin menemukannya. Beberapa ingin membunuhnya untuk menghilangkan kekhawatiran masa depan, dan ada orang lain yang ingin merebut bukunya yang berharga. Singkatnya, badai besar sedang mengaduk di Provinsi Lima Elemen, dan itu telah mengguncang semua arah. Mungkinkah Dewa Surgawi benar-benar muncul untuk Raja Iblis Muda Huang itu? Mencari jejaknya di Provinsi Iblis. Semua orang terus berbicara di antara mereka sendiri, mendiskusikan alasan perubahan surga. Yun Si berpikir kembali. Dia tahu bahwa pemuda yang dikenal tak terkalahkan saat itu harus selamanya terkubur di alam bawah. Tidak mungkin baginya untuk muncul lagi. Matanya berkedip. Dia menatap si Hao di depannya. Baru saja, justru pemuda inilah yang membantunya, melarutkan cahaya Dewa Surgawi yang menakutkan. Hanya karena inilah dia dapat dengan cepat pulih. Aku harus menanyakan namamu. Saya benar-benar berterima kasih atas apa yang Anda lakukan barusan. Yun Si melihat ke arah si Hao, merasa cukup penasaran dengan pemuda ini. Usianya tidak besar, tetapi kekuatannya cukup luar biasa. Mo Si Hao berkata, mengatakan nama ini. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus begitu sopan, karena itu bukan masalah besar. Yun Si terkejut. Ekspresi di wajahnya yang seperti batu giok itu agak tidak wajar. Mulut kecilnya yang berwarna cerah sedikit terbuka. Dia merasa ini cukup aneh, karena nama orang ini sangat mirip dengan namanya. Raja Iblis Muda Huang sangat tangguh. Mungkinkah kekacauan ini terjadi karena dia? Yang lain masih mendiskusikan ini. Lupakan segalanya, hanya kemuliaan membunuh bakat luar biasa dan mengalahkan pewaris istana abadi sudah cukup untuk menghasilkan sensasi besar. Orang seperti ini pasti akan bangkit di alam yang lebih tinggi, menjadi jenius surgawi yang pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Banyak orang mengira bahwa bencana ini terkait dengannya. Aku ingin tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh 2 lembar emas itu yang membuat bahkan Dewa Surgawi cemburu. Itu harus menjadi harta yang tak ternilai. Orang-orang seperti kita seharusnya tidak menyibukkan diri dengan hal semacam ini. Seseorang yang bahkan membunuh talenta luar biasa tanpa penyesalan pasti akan melemparkan alam yang lebih tinggi ke dalam kekacauan. Bahkan sekarang, beberapa puluh provinsi sudah sangat terguncang. Petik 2.
Si Hao mendengarkan dengan ama. Dia tidak pernah menyangka efeknya akan begitu besar dan luas jangkauannya. Semua orang sangat gugup di sepanjang jalan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka sudah berada di kedalaman dataran darah, namun mereka masih bisa samar-samar melihat formasi dan simbol cahaya di kejauhan. Inilah tepatnya yang mampu dilakukan oleh Dewa Surgawi. Begitu seseorang mengambil tindakan, gunung akan runtuh dan lautan akan mengaum. Semua jenis perubahan akan dihasilkan di dunia ini. Satu tangan dari pria berjubah perak itu menekan beberapa puluh ribu ahli. Ini benar-benar terlalu tangguh, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas ringan. Itu karena dia adalah Dewa Surgawi. Prestasinya luar biasa, menempatkannya jauh di atas orang lain, memungkinkan dia untuk mengabaikan semua makhluk. Kata Yun Si. Dewa Surgawi, keberadaan kuat semacam ini biasanya tetap terisolasi. Mereka biasanya tidak akan dengan mudah mengganggu seluruh dunia. Mereka semua mempelajari jalan keabadian, mencari jalan keabadian. Dataran darah tidak terbatas, dengan cakupannya mencakup lebih dari 100.000 li. Meskipun semua orang telah lama tiba di kedalaman tempat ini, masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Beberapa hari kemudian, mereka melihat sebuah kota besar yang terbuat dari batu merah besar. Kota yang menjulang tinggi membawa tanda-tanda berlalunya waktu saat beristirahat di atas cakrawala. Ada total 12 kota besar di padang rumput di bawah kendali 12 Raja Iblis, dan justru individu-individu inilah yang mengendalikan formasi, pembatasan kekosongan, yang besar, mengunci dataran ini. Orang yang bisa membuat ke-12 Raja Iblis ini membuat keputusan ini benar-benar menakutkan dengan dukungan yang mengejutkan. Apakah kamu akan memasuki kota? Tanya Yun Si. Si Hao mengangguk. Dia merasa bahwa berhenti di sini untuk beberapa waktu mungkin lebih aman. Kalau tidak, seseorang mungkin menargetkannya dengan sangat baik di sepanjang jalan. Aku juga akan memasuki kota, kata Yun Si. Dia punya perasaan bahwa gangguan kali ini menakutkan, dan bahwa segala sesuatunya pasti tidak akan diselesaikan begitu saja. Jalan di depan kemungkinan akan lebih berbahaya. Ketika mereka sampai di kota ini, banyak orang memilih untuk terus bergerak daripada berhenti. Mereka berharap untuk meninggalkan dataran darah ini sedikit lebih awal. Ada beberapa yang ketakutan dan memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Beberapa hari kemudian, si Hao melanjutkan perjalanannya lagi, karena dia mendengar kabar bahwa setelah pertempuran besar antara dewa-dewa surga, kedua belah pihak menderita tanpa ada pihak yang menang. Hal-hal tampaknya telah berakhir. Meskipun demikian, semua orang masih sangat berhati-hati dan berhati-hati ketika mereka meninggalkan kota. Harga tentara bayaran melonjak selama periode waktu ini, karena tidak ada yang mau gegabah mengambil risiko. Untungnya, dalam setengah bulan berikutnya, itu relatif lebih tenang tanpa ada bahaya yang terjadi. Karena disegel oleh formasi hebat, mereka masih belum berhasil melewati ratusan ribu li dataran darah ini. Masih ada waktu tersisa sebelum mereka berhasil keluar. Aku merasa kamu cukup akrab. Yun Si menatap pemuda di sampingnya. Sekarang setelah mereka bepergian bersama selama beberapa waktu, mereka bisa dianggap kenalan. Mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya? Si Hao pura-pura terkejut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seseorang dari Provinsi Iblis dan selalu berkultivasi dengan tuannya di pegunungan, jadi dia jarang keluar. Setelah bersamamu selama beberapa waktu, aku merasakan deja vu yang aneh. Saya pikir kita mungkin pernah bertemu sebelumnya. Yun Si menggelengkan kepalanya. Rambutnya jatuh ke bawah. Dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya, tetapi meskipun tidak melakukannya, dia masih sangat cantik. Si Hao merasa agak aneh. Perasaan surgawi Yun Si memang luar biasa. Dia takut jika mereka terus seperti ini, dia mungkin dikenali. Apakah kamu keluar untuk memperbaiki diri? Pengumpulan para jenius dari ke-3000 provinsi akan segera dimulai. Apakah Anda akan berpartisipasi juga? Tanya Yun Si. Matanya yang besar bergerak. Si Hao mengangguk dan berkata, berkultivasi di pegunungan tidak memiliki pengalaman. Guru ingin saya melihat-lihat. Juga,
Semua orang menantikan pertemuan ini yang pasti akan mengguncang 3.000 provinsi alam yang lebih tinggi, jadi bagaimana saya bisa ketinggalan? Sepanjang jalan, Si Hao melihat beberapa pembudidaya lepas dan beberapa tentara bayaran berkeliaran di dataran darah ini. Ini adalah medan perang kuno. Alasan bumi berwarna merah adalah karena itu diwarnai dengan darah dewa. Ada terlalu banyak makhluk yang terkubur di sini, dan bahkan ada beberapa keberadaan terlarang. Apa yang disebut medan perang kacau bukan hanya kata-kata kosong. Iblis telah mendatangkan malapetaka di sini sebelumnya, bertarung tanpa henti. Sementara itu, justru karena inilah darah dan energi yin terkumpul di sini, menghasilkan sebatang rumput jiwa darah langka yang dapat memperkuat jiwa seseorang. Itulah mengapa meskipun sangat berbahaya dengan beberapa daerah yang dikelilingi oleh kabut yin dan keberadaan supernatural sepanjang tahun, masih ada beberapa pembudidaya yang datang ke sini untuk mencari tumbuhan yang berharga. Namun, secara relatif, sebagian besar orang yang bergegas ke provinsi surga mengambil jalan langsung dengan sedikit yang memutuskan untuk memasuki reruntuhan medan perang yang menakutkan itu, sehingga mereka tidak menemukan hal-hal yang menyeramkan itu. Masih ada sekitar 100.000 li yang tersisa sebelum kita mencapai provinsi surga. Aku benar-benar berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Hati orang tua ini tidak tahan, untuk benar-benar berakhir melalui serangan dewa surgawi pada usia ini. Seorang tetua yang mengenakan pakaian bulu hitam berbicara. Suaranya serak, seolah-olah bebek menangis keluar. Gagak tua, mengapa kamu membuka mulut lagi? Tolong jangan ganggu kami. Saya perhatikan bahwa ras Anda benar-benar pembawa pesan kematian. Hal buruk apapun yang Anda semua katakan benar-benar terjadi. Ada orang-orang yang gugup dan mengatakan ini dengan setengah bercanda. Bagaimana bisa, ekspresi sesepuh yang mengenakan pakaian berbulu hitam membeku ketika dia berbicara di sini. Dia menatap ke langit yang jauh. Sementara itu, di sekitarnya, ekspresi semua orang menjadi kaku, dan hati mereka menjadi cemas dan ketakutan. Sosok yang menakutkan terbang menuju tempat ini, membentuk pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Bahkan sebelum suara mencapai tempat ini, orang itu sendiri sudah tiba. Aura yang diberikan sangat menakutkan, menindas semua orang sampai mati lemas. Ketika semakin dekat, sosok itu tiba-tiba berhenti. Angin kencang menyapu, terus bertiup ke depan. Banyak orang berteriak ketakutan saat mereka tersapu ke langit. Kemudian, mereka langsung terkoyak menjadi kabut berdarah. Selain itu, retakan besar meluas ke kejauhan di sepanjang bumi besar, membentang ke arah ini. Ini semua disebabkan oleh angka itu, yang diciptakan oleh fluktuasi yang kuat. Baru sekarang suara gemuruh yang menakutkan mencapai telinga semua orang seperti guntur. Itu membuat langit dan bumi bergetar. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Dewa Surgawi. Jelas bahwa Dewa Surgawi lain turun, muncul di sini. Itu sangat menakutkan. Ini adalah makhluk aneh dengan 3 kepala. Bagian tengah memiliki kepala wanita dengan penampilan yang agak cantik dan rambut pirang. Di bahu kiri ada kepala banteng yang hitam pekat dan berkilau, dan bahkan tanduknya hitam pekat. Di bahu kanan ada kepala gajah yang berwarna putih keperakan seperti logam. Hidungnya melingkar dan memiliki pancaran listrik yang melingkar di sekitarnya. Penampilan Dewa Surgawi ini aneh, tapi itu hanya bisa lebih kuat dari individu berjubah perak itu. Hanya dengan berdiri di sana, kehadirannya mendistorsi kekosongan. Bumi besar terbelah, dan fluktuasi yang mengerikan menyebar keluar. Dia hanya terbang, namun kekuatan surgawi dan angin kencang yang digerakkan oleh gerakan yang tampaknya normal ini mengirim hampir 1.000 orang ke udara dan membuat mereka meledak. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Menarik, sebenarnya berhasil bersembunyi dari jubah perak dan tetap berada di dalam grup ini. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Kepala cantik di tengah berbicara. Rambut emasnya bersinar terang. Senior, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami harus meminta maaf padamu. Dewa Surgawi di atas, bolehkah saya bertanya siapa yang dicari oleh diri Anda yang terhormat? Kami bersedia membantu Anda. Beberapa orang sangat ketakutan, segera mengatakan hal-hal ini. Mereka tidak ingin tragedi lain terjadi.
Belum lama ini, Dewa Surgawi berjubah perak itu telah membunuh beberapa puluh ribu makhluk. Sementara itu, Dewa Surgawi ini juga sama menakutkannya. Hanya terbang di sini mengakibatkan kematian 1000. Siapa yang berani melawan ini? Saya mencari yang muda dari Celestial Rache. Makhluk dalam kehampaan itu berbicara dengan dingin. Si Hao menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, itu datang untuk kelompok Yun Si. Semua orang terkejut. Mereka mencari masalah dengan perlombaan surgawi. Orang harus memahami bahwa perlombaan surgawi sangat menakutkan. Dahulu kala, ia berada di peringkat 10 makhluk paling kuat. Mereka telah mengabaikan ras yang tak terhitung jumlahnya di alam yang lebih tinggi, salah satu, ras kaisar, sejati dari 3000 provinsi. Tentu saja, itu adalah sesuatu dari masa lalu kuno. Hanya beberapa klan yang berada di peringkat paling depan yang memiliki kualifikasi untuk menyebut diri mereka klan kaisar. Di zaman sekarang, meskipun perlombaan surgawi tidak lagi luar biasa, itu masih menakutkan. Dukungannya dalam, dan tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Rumor mengatakan bahwa ada individu ras surgawi tua yang masih hidup dari era kuno dalam ras ini. Orang ini bisa mengintimidasi ke 3000 provinsi. Langit tua itu telah mengalami era klan kaisar paling mulia dari ras, pada dasarnya adalah fosil hidup. Ras surgawi, klan yang dapat mengubah seseorang dari manusia menjadi surga. Anda semua ingin menciptakan kembali kejayaan Anda dari era kuno. Tidak mungkin kali ini. Suara Dewa Surgawi dalam kehampaan sangat dingin. Hati semua orang bergetar. Mereka memikirkan sebuah legenda. Alasan ras surgawi memiliki nama ini adalah karena ketika berevolusi hingga batasnya, manusia ke surga, akan terjadi, menampilkan transformasi kehidupan yang ekstrim. Namun, sejak zaman kuno, berapa banyak celestial yang benar-benar dapat mereproduksi manusia ke surga? Desas-desus mengatakan bahwa di era kuno, atau ketika ras surgawi bisa disebut klan kaisar dari alam yang lebih tinggi, mereka memiliki 6 angka seperti total ini, dan itulah sebabnya mereka bisa mengabaikan orang lain. Awalnya, memiliki satu setelah beberapa generasi sudah luar biasa, dan individu tunggal ini sudah menjadi masalah yang cukup istimewa. Sekelompok anak muda yang sangat berbakat dari ras ini memasuki tempat khusus, memperoleh total 6 batu mandat surga, yang memungkinkan 6 orang untuk berkembang secara ekstrim, menciptakan legenda klan yang tak tertandingi. Sekarang Dewa Surgawi dalam kehampaan berbicara seperti ini dan mengisyaratkan hal ini, mungkinkah ras ini kembali menuju kejayaan masa lalunya? Kemuliaan semacam itu tidak dapat muncul kembali di dunia ini. Bahkan jika kamu benar-benar memasuki tanah kuno itu lagi dan mendapatkan batu mandat surga itu, tidak mungkin mereka bisa berevolusi. Kata-kata Dewa Surgawi ini membuat pikiran semua orang bergetar. Seperti yang diharapkan, legenda itu benar. Ras surgawi di era ini pergi mencari batu mandat surga untuk menciptakan beberapa ahli luar biasa untuk berubah dari manusia ke surga. Apa yang disebut perubahan surga terkait dengan ini? Ras surgawi ingin menciptakan kembali kejayaan masa lalu mereka dan mencapai legenda klan kaisar. Sementara itu, untuk warisan yang memiliki dendam terhadap ras ini, mereka pasti menentang ini. Mereka mencoba untuk menghentikan hal ini terjadi, dan inilah alasan dari apa yang disebut operasi perubahan surga. Film pun berakhir.